Halo, ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita melanjutkan ke tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk mengatur, mengisi, dan memberikan line-line di kelas online Google Classroom kita. Ya. Jadi pertama kali jika kita menemui kelas seperti ini, ya ini kelas uji coba yang telah kita bikin, yang sudah diisi sama siswa. Nah, maka kita bisa merubah-rubah temanya terlebih dahulu. Misalnya kita masuk dulu ke kelas ini ya. Nah, bagaimana sih cara merubah temanya? Ya, kita bisa klik pilih tema, kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Misalkan contohnya warna hijau seperti ini ya. Jika sudah klik pilih tema kelas, maka kita akan, nah, BIM salah BIM jadi apa? Ternyata sudah berubah jadi hijau. Nah, sekarang kita punya 3 kelas dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna hitam, ada warna hijau. Ini kita rubah biar nggak sama juga. Kita klik dulu, kita rubah temanya menjadi warna apa ya? Warna biru. Nah, ini ya misalkan kita klik pilih tema kelas. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya yang namanya 3 kelas. Sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan informasi tentang forum atau ini kita masih kosong ini ya, belum ada apa-apa. Sekarang kita akan bikin yang namanya aturan terlebih dahulu sehingga nanti siswa yang masuk ke kelas kita itu sudah punya atau sudah membaca yang namanya peraturannya. Kita bisa bikin dulu di Word seperti ini ya. Jadi kita tentukan dulu yang namanya sambutan kita kepada siswa. Selamat datang di kelas online BBM Sejarah, seperti itu. Aturan Google Classroom yang nanti harus dipahami sama siswa. Yang bergabung di kelas ini adalah siswa dengan kode kelasnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada yang siswa kelas IPS 1 kegabung ke IPS 2 atau kebaliknya seperti itu ya. Sudah saya kasih link atau apa namanya catatan mereka nanti kode-kode kelasnya ada semua di sini. Selama mengikuti PBM online diwajibkan mengisi absensi. Jadi nanti kita akan bikin absensi kawan. Terus ketika ada PBM live maka diwajibkan menggunakan seragam sekolah ya. Walaupun belajar dari rumah tetap kita sebagai guru dan siswa tetap menjalankan kewajiban kita harus menggunakan atribut yang lengkap ya. Setiap siswa wajib mengikuti PBM yang dengan cara mengerjakan tugas dan soal yang diberikan guru di Google Classroom ya. Pasti ada batasannya. Misalkan kalau pelajaran saya itu 1 minggu, maka nanti 1 minggu 1 kali mereka akan dikasih tugas dalam 1 minggu itu harus selesai ya. Segala bentuk kecurangan dalam PBM online akan berpengaruh pada nilai dan langsung dilaporkan ke wali kelas. Karena sistemnya Classroom ini kita langsung memberikan skor. Kemudian nanti jika ada siswa yang tidak aktif, hampir 1 atau 4 kali pertemuan tidak aktif, tidak masuk ke Classroom, maka saya bisa lapor langsung ke wali kelasnya masing-masing ya. Nah, di dalam PBM atau Classroom ini nanti apa saja yang saya akan berikan pada siswa tentang absensi, kemudian sharing materi, penugasan, dan UHA tentunya ya. Sekarang silahkan ini kita copy dulu, kemudian kita taruh di forum seperti ini. Bagikan sesuatu dengan kelas ya. Kita paste di sini, kita tempel. Nah, seperti ini sudah ya. Terus kemudian di sini ada pilihan kita membagikan kepada kelas mana saja ya, karena kita punya 3 kelas, mau kelas ini saja boleh, tapi karena sifatnya umum kita berikan langsung aja biar nanti nggak kopas bolak-balik gitu ya. Silakan dicentang seperti ini karena juga untuk kelas 11 dan kelas 12 juga ya. Terus apakah semua siswa? Iya, ada keterangan semua siswa dibagikan pada 3 kelas ini ya. Terus kemudian kalau kita mau menambahkan gambar atau mungkin apa ya video sambutan gitu ya, pakai video kita, monggo klik tambahkan. Nah, kita bisa langsung ngambil dari link atau YouTube atau mungkin materi dari internet atau ngambil dari Google Drive atau dari YouTube atau kita langsung ngambil dari file ya. Contoh ini kita ngambil dari file saja, yaitu file gambar tentang sambutan. Kalau ini adalah Google Classroom mereka ya. Seperti ini, misalkan saya ambil contohnya, saya sudah bikin ya di sini ya. Nah, ini Google Classroom PBM Sejarah. Nah, jika sudah klik upload, maka gambar itu nanti akan menyambut mereka dan aturan-aturannya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa punya kelebihan juga di Google Classroom ini. Kita bisa posting langsung, atau kita jadwalkan, atau kita simpan sebagai draft ya. Nah, karena kita pengen langsung diposting, ya udah kita klik aja, klik posting. Nah, sambil tunggu sebentar, karena ini dibagikan pada 3 kelas, mungkin agak sedikit lama, ya, sampai nanti muncul tara, nah, seperti ini ya.
Jadi aturan ini sudah muncul di di masing-masing kelas ya. Nah, ini ya, kita lihat aja ini di kelas 11 peminatan. Kemudian kita cek lagi di kelas IPS 2 juga ada. Kemudian kita cek lagi di kelas 12 secara wajib juga ada ya, itu ya. Nah, ini sudah ada yang komentar ini. Halo siswa saya sudah komentar banyak di bawah. Nah, sekarang kita akan mencoba setelah bikin yang namanya sambutan atau forum, kita akan mengisi yang namanya tugas ya. Bagaimana cara mengisi tugas ya? Kita ambil aja satu contoh kelas ini aja. Nah, di sini forum sudah selesai ya, kita bikin sambutan buat mereka. Sekarang kita akan bikin tugas kelas ya. Silakan klik tugas kelas. Nah, masih kosong di sini ya. Nah, sekarang kita klik yang namanya buat. Nah, ya. Jangan lupa setiap kita bikin tugas atau apa, kita bikin topik dulu. Biar nanti seandainya siswa itu mencari dalam kalender atau mungkin dalam pembelajaran yang mana ya, hari apa ya, pelajaran materi apa ya. Nah, mereka nanti langsung bisa tahu, oh topiknya pada pertemuan 1 seperti itu ya. Nah, ini contoh kita akan bikin topik dulu. Ya, topiknya kita ketikkan misalkan pertemuan tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli. Nah, atau pertemuan pertama. Ya, pertemuan 1. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi nanti mereka tinggal nyari, oh di pertemuan 1 nih. Nah, mulai 1 minggu kan, 13 sampai tanggal 17, hari Senin sampai hari Jumat. Kita klik tambahkan. Maka topik ini nanti sudah dibikin sama dia, sama Google Classroom-nya. Terus bagaimana untuk menambahkan yang namanya absensi dan sebagainya? Silakan klik buat lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan yang namanya apa? Pertama kali kan absen ya, atau materi dulu aja. Oke, biar semua membaca dulu ya. Klik materi. Nah, silakan diketikkan di sini materi 1 tentang apa? Untuk kelas 11 itu kerajaan maritim ya. Maritim di Indonesia. Oke. Nah, deskripsinya silahkan kerjakan atau silahkan akses atau silahkan lihat video dan membaca materi dari link yang telah dibagikan Pak Aris berikut ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Materi 1 Kerajaan Maritim di Indonesia. Silakan lihat video dan membaca materi dari link yang telah dibagikan Pak Aris berikut ini. Mana linknya Pak Aris ini? Klik tambahkan, pilih link. Nah, kebetulan saya sudah mencari linknya di sini. Materi Kerajaan Maritim. Untuk video Kerajaan Maritim ini ya. Linknya saya copy aja. Nah, untuk linknya ini kita tempel, kita tambahkan link. Nah, sudah muncul deh. Langsung otomatis seperti ini. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan lagi yang namanya yang kedua, yaitu link tentang materi ini, Kerajaan Maritim dari internet ya. Kita paste di sini. Kita tambahkan link. Nah, sudah deh ya. Jadi kita bisa menambahkan dari dari link seperti ini ya kawan. Atau kita bisa klik buat. Nah, kita bisa ngambil dari dokumen atau ngetik langsung di Google Dokumen atau bikin PPT di Google Google Slide atau mungkin dari Excel ya, dan menggunakan Google Spreadsheet atau mungkin dari Google Gambar. Ini semua adalah bawaannya Google. Nah, kalau kita sudah punya linknya, kita ambil aja di internet gitu ya. Kita langsung masukkan saja biar nggak ribet gitu ya. Nah, oke. Ini ya, silakan lihat video dan membaca materi tentang kerajaan, kerajaan maritim di Indonesia dari link yang telah dibagikan Pak Aris berikut. Ya, sudah deh ya. Sekarang kita sudah bikin materi nih. Terus untuk siapa? Nah, kebetulan kelas 11 itu ada 2 ya. Kita masukkan kelas 11 sejarah dan kelas 11 IPS 2. Nah, untuk semua siswa, jika sudah kita lihat
Topiknya yang mana? Ya, kita pilih topik yaitu topik yang pertemuan 1, 13 sampai 17 Juli 2020. Nah, jadi jangan lupa ya. Jadi nanti semua ini akan masuk di topik yang pertemuan 1. Jika sudah klik, mau dijadwalkan boleh ya, atau mungkin langsung diposting juga boleh ya. Kita klik posting. Nah, maka otomatis nanti materi yang diposting ini pada pertemuan 1 sudah bikin ini kita ya. Pertemuan 1 13 sampai 17 Juli materinya. Nah, nanti akan ada, mereka akan melihat sendiri, lihat materinya seperti ini. Terus nanti mereka akan melihat videonya, mereka akan membaca materi dari internetnya, dari link yang sudah saya bagi. Langsung nanti kalau sudah membaca, kita akan berikan feedback. Feedbacknya seperti apa? Di pertemuan atau video tutorial selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara untuk bikin absensi sekaligus penilaian tugas buat siswa di Google Classroom di materi yang pertama. Seperti apa? Tunggu di video tutorial selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.